Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dengan NIM terakhir 005 jurusan Teknik Informatika Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memberikan materi mengenai ARP yaitu Address Resolution Protocol. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ARP sendiri adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. ARP ini digunakan ketika pengguna ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet. Jaringan ini membutuhkan alamat MAC pengirim dan penerima sebelum transfer data dilakukan. Nah, tanpa MAC address, pengguna tidak dapat melakukan komunikasi, mengirim, menerima, atau bertukar paket data dengan perangkat lain. Nah, perbedaan dari IP address dan MAC address sendiri adalah IP address itu seperti alamat atau nomor rumah yang berbasis perangkat lunak atau logis. Jadi seperti nomor rumah, alamat rumah, seperti itu. Sedangkan MAC address adalah alamat fisik, burn-in, atau berbasis perangkat keras. MAC address ini sama-sama alamatnya, sama-sama nomornya, tetapi basisnya adalah perangkat keras atau hardware. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari ARP sendiri, untuk kelebihannya yaitu MAC address dapat dengan mudah diketahui jika kita mengetahui alamat IP-nya. Yang kedua, node akhir tidak perlu dikonfigurasi untuk mengetahui MAC address karena dapat ditemukan saat dibutuhkan. Untuk kekurangannya sendiri, kemungkinan terjadi serangan ARP seperti ARP spoofing dan ARP denial of service. ARP spoofing ini teknik yang memungkinkan pelaku jahat untuk menyerang jaringan internet yang dapat menyebabkan data frame sniffing pada LAN yang diaktifkan. Seperti itu. Baik, itu untuk materinya. Sekarang bisa langsung lanjut ke praktek simulasi tabel ARP-nya. Membuat PC 1, 2, 3 lalu dihubungkan menggunakan switch. Nah, ini karena masih PC 0, bisa diblok lalu di delete agar eh, muncul PC nomor 1, 2, dan 3. Dimulai dari PC 1, 2, dan 3. Lalu setelah itu ke switch menggunakan PT switch. Setelah itu menggunakan kabel. Bukan menggunakan kabel. Nah, apabila kabelnya masih orange seperti ini, maka harus kita tunggu menjadi hijau. Proses menunggunya memang agak lama. Tunggu sampai hijau. Nah, ini sudah hijau satu, kurang satu ya. Nah, ini sudah hijau semua. Lalu kita masukkan percobaan IP address ini ke masing-masing PC. Jadi PC 1.1, nanti PC 2.2, PC 3.3. Kita masukkan, klik aja ke desktop, lalu ke IP configuration. PC 1 jadi titik 1,
klik aja, lalu lanjut ke PC2. Oke, sudah selesai. Oke, pada masuk ke langkah kedua, pada mode real time di PC1, silakan cek tabel ARP dengan menjalankan perintah command prompt ARP-A. Mari kita coba di command prompt PC1 ARP-A. Nah, di sini no ARP entry, jadi belum eh, dihubungkan ya. Jadi masih no, sudah dicek. Nah, ini kita akan melakukan simulasi penghubungan. Nah, ini pastikan tabel ARP masih kosong. Tadi masih kosong ya. Lalu kemudian masuk di mode simulasi. Selanjutnya buat simpel PDU dari PC1 ke PC3. Masuk ke mode simulasi, diklik dulu. Nah, muncul seperti ini. Lalu buat simple PDU ya. Dari PC1 ke PC3. Nah, sudah. Selanjutnya filter event list menjadi show none. Lalu edit filter ARP. Di sini ya, event list. Nah, diklik aja lalu show none. Setelah itu edit filter dan pilih ARP. Oke, selesai. Nah, sudah ARP ya. Lalu selanjutnya, jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati step prosesnya dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Oke. Nah, di sini dengan 97EA dengan IP 1.1 tujuannya. Nah, ini tujuan itu destinasinya di IP 1.3 ya. Karena di PC3. Oke, ini MAC address-nya belum diketahui. Jadi nanti tujuan kita simulasi ini agar kita mengetahui MAC address dari PC3 lalu nanti akan memanggil tabel ARP-nya di PC1. Seperti itu. Ini MAC address-nya terakhirnya 97EA ya. Dengan destinasi ke PC3. Oke, coba tekan tombol next. Nah, setelah di situ setelah di switch, nanti di switch ini dia akan eh, mengirimkan secara broadcast ke semua PC ini, ke PC2 maupun ke PC3. Nah, setelah ke PC2 maupun ke PC3, karena di PC2 ini dia IP address-nya 1.2, artinya yaitu bukan tujuan dari PC1, maka dia akan menyilang seperti ini. Nah, dia tidak akan mereply karena bukan tujuannya, bukan destinasinya. Jadi dia hanya akan menerima, namun dia tidak akan mereply. Sedangkan di PC3, nah karena tujuannya memang di PC3 atau di IP 1.3, maka dia akan merespon, dia akan mereply di sini. Seperti yang jelaskan tadi, nah eh, dia menerima dari 97EA.
dengan MAC address-nya PC3 belum diketahui, tujuannya di PC3 1.3. Nah, di PC 1.3 ini dia mereply di sini. Nah, ini sudah ketahuan MAC address-nya PC3 7776 angka terakhirnya dan ke mengirim mereply mengirim lagi membalas ke PC1. PC1 kan MAC address-nya 97EA. Nah, di sini bisa dilihat tujuannya dari PC3 karena ini mereply ya. Tujuannya dari PC3 1.3 dengan destinasi IP address ke 1.1 yaitu ke PC1 seperti itu. Jadi di reply tujuannya ke balik lagi ke PC1. Setelah itu di next. Nah, setelah di reply karena tujuannya sudah pasti di PC1, maka dia akan langsung kembali ke PC1. Nah, seperti ini. Apabila sudah ada tanda checklist ini berarti sudah berhasil. Nah, sudah diterima lagi oleh PC1. Di sini sudah ketahuan IP address, MAC address dari PC3 adalah 0060 3E19 7776. Seperti itu. Oke, masuk ke step selanjutnya. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembali ke mode real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi. Kembali ke mode real time, cek di PC1 ARP-A. Nah, di sini IP address-nya sudah terisi ya, tabelnya sudah terisi, yaitu dari PC3 1.3 ini dengan MAC address-nya bloknya 7776 dengan tipenya dinamis. Seperti itu. Jadi sudah sukses, sudah bisa. Nah, seperti itu cara tutorial untuk melakukan simulasi tabel ARP menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke, tutorial sudah selesai. Oke, baik. Itu saja tutorial dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.